Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini akan membahas tentang ulumul hadis ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilna Hidayatul Maulan dengan NIM 256131035 dan rekan saya Rizka Widastuti dengan NIM 256131039. Kami berdua dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1B 2025. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama tentang pertumbuhan, perkembangan, pembukuan hadis abad 2345 Hijriah dan sampai sekarang. Lalu pembahasan pertama yaitu tentang pertumbuhan hadis. Kalau dari segi saya, hadis itu adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Karena hadis itu menempati peringkat kedua sudah Al-Quran, maka suatu itu wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan menaati hadis tersebut. Nah, tanpa mengetahui hadis, kita rasanya sulit untuk menuntut ilmu. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangannya, tapi ini tuh periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Ilmu hadis di riwayat, ilmu hadis di raya, cabang ulumul hadis. Langsung saja. Nah, pertama itu periode klasik hadis itu pada masa Nabi SAW pada abad ke-7 Hijriah. Nah, periode pertengahan itu pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Yang terakhir periode modern abad ke-14 Hijriah sampai sekarang. Nah, itu tadi kan sejarah perkembangan hadis nih kalau menurut aku. Nah, kalau menurut kamu gimana sih perkembangan hadis itu? Setahu aku ya, sependek pengetahuan saya latar belakang sejarah hadis itu dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, di mana hadis itu menjadi sumber ajaran Islam yang paling penting selain Al-Quran, setelah Al-Quran. Nah, hadis itu merupakan, tadi kan juga disebut dengan perkataan, tindakan, persetujuan Nabi Muhammad yang dicatat atau yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Nah, kemudian istilahnya kayak disebarluaskan gitu ke generasi berikutnya. Nah, setelah masa Nabi, hadis terus berkembang dan dihimpun oleh para sahabat, tabi'in. Nah, pada masa tabi'in, penghimpunan hadis itu mulai berkembang nih, dan meskipun masih ada percampuran dengan fatwa sahabat gitu loh. Nah,
Selanjutnya, waktu era tabi'in ya, itu hadis itu mulai dibukukan dan dimodifikasi. Nah, ini masa kecil kan kodifikasi hadis. Perkembangan ilmu hadis sebagai sebuah disiplin ilmu juga memainkan peran penting dalam memastikan keabsahan dan keautentikan hadis gitu. Dengan memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan ajaran Islam. Selanjutnya, habis itu kita bahas apa lagi nih kira-kira? Gimana sih para di zaman periode Rasulullah SAW itu perkembangan hadisnya seperti apa gitu kayak tuh. Perkembangan hadis pada zamannya Nabi ya, itu masa asr al-wahyi wa al-takwin, masalahnya itu masa turunnya wahyu dan terbentuknya masyarakat Islam. Nanti disampaikan melalui perkataan, perbuatan, dan Nabi. Para sahabat diperintahkan menghafal, menyampaikan, bahkan menyebarkan hadis tuh. Nah, motivasi ini karena janji kebaikan akhirat dan budaya hafalan. Kan waktu itu kan hafalan masyarakat Arab itu kan sangat kuat banget kan. Nah, seperti itu. Penyampaian hadis oleh Nabi itu biasanya itu kayak di fleksibel sih, tergantung tempatnya itu kan, tempat suatu kejadian perkara gitu ya. Misalnya kayak di masjid, pasar, di jalanan, bahkan di rumah beliau. Berarti nggak harus yang tempat-tempat kayak lembaga-lembaga Islam gitu ya. Benar saja. Gitu. Nah, itu juga biasanya itu juga melalui melalui majelis ilmu juga. Saya juga ada bahasa itu di Nabi, ceramah atau pidato gitu. Selanjutnya perkembangan hadis nih pada zaman sahabat. Kan sahabat itu ada masa Abu Bakar As-Siddiq, kedua ada masa Umar, yang ketiga ada masa Utsman, yang keempat ada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, perkembangannya itu gimana sih, Kak? Nah, waktu masa Abu Bakar itu kan sangat istilahnya berhati-hati dalam meriwayatkan hadis gitu. Sebenarnya tuh beliau tidak langsung menjawab tentang warisan tanpa bukti kuat gitu, melibatkan saksi ya, untuk memastikan kebenarannya gitu. Bakar juga membakar tulisan hadisnya sendiri karena takut ada kesalahan periwayatan. Itu juga fokus utamanya saat itu adalah pembakaran pembukuan bukan Al-Quran yang bukan hadis. Karena waktu itu kan banyak penghafal Al-Quran yang gugur kan, makanya fokusnya ke pembukuan Al-Quran.
Yang kedua adalah masa Umar. Nah, pada masa Umar ini tuh Umar juga sebenarnya sangat berhati-hati gitu ya, dan selalu mengkonfirmasi gitu, kayak cross check gitu loh, mengkonfirmasi hadis dengan sahabat lain. Beliau juga menganjurkan agar umat Islam itu meriwayatkan hadis secara tidak meriwayatkan hadis secara berlebihan gitu, agar tidak mengalihkan perhatian dan pelajaran Al-Quran. Jadi ya kan fokus utamanya kan Al-Quran, sumber utama kan Al-Quran seperti itu. Terus Umar pernah berinisiatif memblokkan hadis, kan fokus utamanya kan Al-Quran, sumber utama kan Al-Quran seperti itu. Terus Umar pernah berinisiatif memblokkan hadis secara tertulis, namun menundanya dan demi menjaga fokus umat pada Al-Quran. Terus hadis tetap dijaga keasliannya dengan ketat. Tiga, masa Utsman bin Affan. Yang ketiga masa Utsman bin Affan. Nah, kebijakan peringatan ini tuh mirip saat masanya Umar sebenarnya tuh, yaitu pembatasan periwayatan, karena perluasan wilayah Islam, periwayatan hadis itu menjadi lebih banyak dan sulit. Itu. Selanjutnya keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Selektivitas periwayatan hadis itu semakin tinggi gitu. Para perawi harus memiliki saksi dan bersumpah atas hadis yang diriwayatkannya, kecuali yang sudah kredibel. Hadis disampaikan secara lisan dan tertulis. Penyebaran hadis juga semakin luas. Juga, namun muncul pula hadis hadis palsu akibat pergolakan politik kan. Saat itu kan masanya Ali kan pergolakan politik itu kan sangat tinggi ya, satu lain gitu, demi kepentingan tertentu kan. Terus selanjutnya nih, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Peran tabi'in dalam ilmu hadis itu sebenarnya kayak melanjutkan usaha sahabat dalam mengumpulkan hadis dengan teliti dan sangat hati-hati. Nah, pada masa ini hadis itu mulai disusun dalam bentuk kitab. Nah, wilayahnya sendiri itu pusat pengembangan hadis itu di kalangan tabi'in itu adalah Madinah, diikuti Mekah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Syam. Nah, waktu itu tuh ada beberapa tabi'in yang menentang penulisan hadis, seperti Ubaidah bin Amr, Ibrahim bin Yazid At-Taimi, Jabir bin Zaid, dan masih ada lagi ya. Langkah perlindungan hadis ke tabi'in itu yang pertama adalah melanjutkan metode sahabat yang seperti yang aku
jelaskan tadi itu ya. Yang kedua adalah memperoleh riwayat dari perawi yang sikoh, percaya, dan kuat hafalannya gitu. Terus menuntut sumpah dari periwayat untuk memastikan kejujuran. Yang terakhir itu adalah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan hadis langsung dari sumbernya. Gitu. Nah, tokoh-tokoh perkembangan hadis itu ada siapa aja sih, Kak? Yang pertama, menurut aku itu ada beberapa tokoh sih perkembangan hadis dari sahabat mungkin ya. Itu kan banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah itu kurang lebih 5.374 hadis. Abdullah bin Umar itu kurang lebih 2.630 hadis. Anas bin Malik itu 2.236 hadis. Dan yang terakhir itu ada Abu Said Al-Khudri, ada kurang lebih 1.170 hadis. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum saya ketahui ya, itu dari sahabat. Nah, kalau yang dari tabi'in itu ada Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Haris. Tapi berapa jumlah hadisnya saya kurang tahu. Yang kedua ada Salim bin Abdullah bin Umar. Yang ketiga ada Sulaiman bin Yasar. Terus habis itu kesimpulan nih Kak, kesimpulan yang menurut kamu itu gimana sih ini perkembangan hadis itu pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in? Perkembangan hadis pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in itu menunjukkan bahwa hadis itu telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal ya. Pada masa Rasulullah, hadis itu disampaikan secara lisan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan penulisan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, para sahabat tabi'in kemudian menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis dengan menekankan pentingnya sanad dan matan yang akurat gitu. Meskipun ada kan sempat tadi larangan menulis hadis ya Rasulullah, namun beberapa sahabat tetap mencatat hadis dalam bentuk tulisan gitu. Nah, pada masa tabi'in, pengumpulan hadis semakin berkembang pesat dan mulai disusun dalam bentuk kitab hadis. Dengan demikian, pemahaman tentang sejarah dan perkembangan hadis menjadi sangat penting dalam memahami ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan. Jadi begitulah materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua para pendengar. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.